Lembaga Indonesia dan kita fokus dan tampil kesehatan mental. Ants are not meant to serve grasshoppers. Stop bullying, ingat guys ya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini kita bakal ngebahas satu topik yang kelihatannya sepele, padahal itu tuh besar banget, yaitu bullying. Bullying sering dianggap cuma bercanda, padahal buat sebagian orang itu bisa ninggalin luka yang lama. Lewat obrolan kita yang santai bareng teman-teman via call ini, kita pengen ngajak kalian semua buat lebih peka, lebih sadar, dan lebih peduli. Jadi dengerin sampai habis ya, siapa tahu ada yang relate sama kalian. By the way, perkenalkan, nama aku Destiara. Aku Dewi. Nama aku Ratu Mutia. Nama saya Romi Dias Putra. Saya Ismail. Oke guys, hari ini kita mau ngobrol santai tapi agak serius dikit soal bullying. Jujur aja, topik ini tuh kayak dekat banget sama kehidupan kita tapi sering banget disepelein. Iya sih, soalnya bullying itu sering dibungkus pakai kata bercanda, padahal yang nerima belum tentu ketawa. Bahkan kadang yang ngebully itu nggak sadar kalau dia lagi ngebully. Setuju, kayak ejek fisik, suara, cara ngomong itu sering kejadian sehari-hari. Dan seringnya rame-rame, jadi makin susah buat korban membela diri. Nah, menurut kalian batas bercanda sama bullying tuh di mana sih? Menurut aku, simple sih. Kalau udah bikin orang lain nggak nyaman, kepikiran, atau ngerasa direndahin, itu udah kelewatan. Apalagi kalau diulang-ulang, sekali mungkin orang masih tahan, tapi kalau terus-terusan itu nyiksa. Dan parahnya, korban sering disuruh maklumin. Iya, kayak bilang, santai aja, padahal efeknya ke mental tuh nyata. Ngomongin efek, menurut kalian dampak bullying tuh sejauh apa sih? Besar banget, ada yang jadi minder, pendiam, ngerasa nggak berharga, bahkan ada yang bunuh diri juga. Ada juga yang jadi malas ke kampus, malas ketemu orang-orang. Dan itu nggak langsung kelihatan, kadang dampaknya baru kerasa lama. Yang ngebully mungkin udah lupa, tapi yang dibully masih ingat. Apalagi sekarang ada cyberbullying. Menurut aku itu lebih kejam, karena jejaknya susah hilang. Iya, sekali di-post bisa dilihat banyak orang. Dan komen jahat itu bisa datang dari orang yang bahkan kita nggak kenal. Makanya korban sering ngerasa sendirian. Kalau kita tarik ke pelajaran PKN, bullying ini tuh sebenarnya masuk ke pelanggaran apa? Jelas pelanggaran HAM, hak buat dihargai dan merasa aman. Dan juga bertentangan sama nilai Pancasila. Sila kedua paling kena sih kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita sebagai mahasiswa bisa lebih mencerminkan itu. Soalnya mahasiswa sering disebut agents of change. Tapi kadang realitanya kita malah diem aja. Iya, karena takut ikut campur. Padahal diam itu bisa jadi bentuk pembiaran. Dan pelaku ngerasa apa yang dia lakukan tuh wajar. Menurut kalian, mahasiswa tuh bisa ngapain selain ngebully? Minimal jangan ikut-ikutan. Kalau berani, bisa negur dengan cara yang baik. Atau dukung korbannya biar dia nggak ngerasa sendirian.
Di medsos juga penting banget sih, jangan nyebarin, jangan nambah komentar jahat. Kadang satu komentar negatif aja tuh udah berat banget sih. Sebaliknya, satu dukungan kecil juga bisa berarti besar. Dan itu bisa kita mulai dari lingkungan paling dekat. Biar kampus jadi tempat yang aman, nyaman, bukan tempat saling ngejatuhin. Karena semua orang berhak merasa nyaman. Intinya, bullying itu bukan candaan tapi masalah serius. Dan kita semua punya peran buat stop itu. Mulai dari diri sendiri, Dari hal kecil, Dan mulai dari sekarang. Semoga obrolan kita semua bisa lebih peka dan lebih jaga sikap ke sesama. Thanks udah dengerin obrolan kita. Stop bullying guys. stop bullying. Karena bullying bisa merusak mental. Mengejek adalah salah satu jenis buli. Buli bukan hanya secara fizikal. Kata-kata kasar juga boleh memberi kesan terhadap orang lain. Perbuatan memulau rakan juga dikategorikan sebagai membuli. Malah ancaman secara lisan atau penghinaan dikira sebagai pembulian. Kita mungkin tidak sedar atau tidak ambil kisah. Jika anda lihat atau tahu sesuatu, suarakan, beranikan diri dan laporkan.